Ininya masih tanggal 6. Belum saya ganti ya. Tanggal 7. Salah tuh. Lagi, teman-teman. Tadi Tante Grace tanya apa? UFO. Oh, iya tuh. Kenapa bisa ARB lagi? Iya. Kayak Koko kemarin Langsung bilang. kunci ya? Ayo, mana dia? Saya ganti layar. Ada yang tahu nggak? Kenapa dia bisa berhenti di situ 2, 3, 4? Kemarin pernah di situ lagi kok. Pas kan? Karena dugaan saya pasti dia ARB lagi. Nah, hari ini bisa dipantau si UFO. Ya. Nah, ini sebenarnya ini pelajarannya Class Action 103 sih. Ya, ini sebenarnya Class Action 103. Ini dia ada gap. Ya, si UFO ini ada gap. Kalau teman-teman lihat, kalau secara ini gapnya kan teman di sini ya, yang kalian tahu kan di sini ya. Ya, betul. Nih, yang kalian tahu kan cuma di sini kan, gap-gapnya Ya, kan, betul. Sama di sini ya kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya ini ada satu lagi gap yang mesti kalian tahu. Ya, itu di luar 4 gap yang sudah kalian tahu. Ya, itu kan 4 gap itu kan yang ada common gap, running gap, ya. Terus apa lagi tuh? Nah, ini sebenarnya ada satu gap lagi yang mesti kalian tahu dan itu biasanya dia akan nutup. Ya, ini biasa ke waktu itu saya udah pernah sebut kok. Ini dinamakan yang namanya fair value gap. Ya, fair value gap. Ini saya kasih warna merah. Salah. Garisnya hitam, backgroundnya merah. Ini yang disebut namanya fair value gap. Yang di kotak merah. Ya, kalau yang di kotak kuning ini kan yang biasa kalian udah tahu ya. Ini kan teman gap biasa, running gap. Jadi setelah ada gap, dia turun, terus itu namanya running gap. Ya, tapi kalau misalnya dia kalau kalian itu sebenarnya masih ada satu gap lagi yang mesti kalian tahu. Ya, itu dia biasanya gini. Itu disebut biasanya itu fair value gap. Kenapa bisa terjadi fair value gap? Karena biasanya dia tiba-tiba loncat. Nih, kayak gini, 20%. Dia loncat. Nah, karena dia loncat, dia menyisakan seharusnya kan dia bersusun kayak gini nih. Dia closing, dia closing, dia closing. Harusnya berjenjang seperti ini kalau dia mau naik. Yang bagus itu begini. Ya, kalau dia tiba-tiba daya naik, set, kenceng, ya, ini yang dinamakan fair value gap. Jadi dia itu ada gapnya. Ini dia higher-nya 236, berarti di sini ya. Dan dia ini lower-nya itu di 286. Ya, 286 ya. 286. Sebentar. Lower-nya, oh sorry, bukan 286, 276 lower-nya. Nih, di sini. Nah, yang kotak merah ini antara area kosong ini kan sebelumnya kan nggak ada kan? Ini kan nggak ada. 3 candle ini nggak ada. Nah, yang area kosong ini disebut namanya fair value gap. Nih, waktu kejadiannya itu begini pasti.
Nah, tuh gitu. Ya. Nah, ini gap. Kalau dia keluarnya hijau di sini, itu potensinya masih bisa naik. Tapi kalau dia keluar merah, itu biasanya dia akan turun. Ya, hijau tuh kayak gini nih. Nih, di sini dia ada fair value gap di sini. Ya, ini kan value gap, ya kan? Terus dia nyusun. Nih, dia closing, closing, nyusun tuh. Terus di sini dia ada value gap lagi. Nih, di sini nih. Saya tarik sampai sini lah ya. Lihat, dia nutup ya. Nih, dia nutup, turun, nutup, dia nutup sampai sini. Ini udah ketutup semua dia. Ya. Nah, ini yang disebut namanya fair value gap yang merah itu. Ya, makanya saya tahu ini pasti bakalan turun lagi. Nah, kalian bisa pantau nih. Dia ini antara dua. Dia bisa sekali lagi, dia bisa naik hari ini atau dia akan coba turun lagi ke mana ya? Dia kemarin 234 ya. Dia akan coba retest di sini. 220. Ya, dia akan retest di 220 nanti. Nih. Kenapa 220? Karena ini supportnya dia. Kok hilang? Salah pencet saya. Nih, supportnya dia. Ya, jangan coba retest di 220 hari ini. Kalau dia bangun, kalian bisa masuk. Tapi kalau dia nggak bangun, jangan. Ya, kayak kemarin FUTR ya. Dia sempat ARB kan, tapi dia bangun. Nah, ya, ya, main tutup 150 ini udah cukup lah. Oke, gitu ya Tan. Kita Grace. Ya kok. Nanti Jadi bisa dibantu. Angkat. Ya, tunggu dia ada pantulan. Ya kok. Jangan, kalau ARB itu belum tentu kita bisa masuk sih. Itu namanya kita gambling. Kalau kita nggak bisa tahu bahwa dia turunnya udah selesai atau belum, kita nggak tahu kan kalau misalnya gitu ya. Tapi kita masuk, yaitu namanya kita gambling, judi. Ya kok. Gitu. Ada mau tanya lagi? Gap itu ya kok ya? Ya, dia ada gap. Pagi Om W. Pagi Om. Om, mau tanya Om. Itu di Food Air itu ya diganti. FUTR. Saya lagi lihat siapa yang masuk dari 300. Naik Tapi terus ya, udah mau 10% ya. Kenapa si FUTR? Di Food Air itu juga ada fair value gap ya Om itu ya? Ada Om. Ini ya, yang dari candle kedua, 34 itu ya? Dari sini. Iya, dianggapnya dari sini ke sini nih. Oh, meskipun candlenya nggak sehari gitu bisa ya Om? Iya, sebentar Om, ini udah tutup semua Om sebenarnya. Udah ketutup Om. Paling yang ini dia udah ketutup. Paling yang tinggal yang dari sini deh fair value gap-nya. Ini. Iya, itu ya. Tinggal ini. Yang ini udah ketutup. Dia udah nyentuh nih, udah ada buntut. Oh, ditutup sama candle besoknya Iya, itu yang ini udah. Ini udah nutup. Kalau dia nggak nutup, ini ada gap berarti. Ya. Tinggal yang ini aja nih. Tapi kemarin ceritanya dia bangun. Bangun. Nggak ARB lagi ya. Betul. Tapi dia berhenti di angka psikologis. Iya. Kemarin kan Om W kan bilang
Kan kemarin kan pre-closing kan 152 Om, ya kan. Terus Om W kan bilang, kalau yang ada yang mau keluar dulu, soalnya di angka psikologis. Beneran Ya, turun begitu dia 150. psikologis. Kalau dia memang niat naik sih harusnya kemarin closingnya 155 Om. 155, 157. Ya Lagi pula kemarin juga dia kan dia udah nutup gap yang hype-nya, di sini kok. iya, 157. Dia udah nutup gap yang kemarin, di sini kok. Ini kan dia lompat nih. iya. Ini kan lompat. Mm. Udah nutup 2. Udah sampai sini dia nutup 152 udah. Tapi itu termasuk nutup apa enggak Om? Sudah nutup kan? Udah nutup Om. Udah nutup. Meskipun cuman week ya? Ya, kalau week saya hitung. Oke. Karena dia udah nyentuh ya. Mm-mm. Walaupun itu cuma satu lot, itu udah nyentuh. Ini berarti tinggal dipantau hari ini ya, kuat 150 apa enggak ya? Iya, lewat nggak? Kalau nggak lewat ya mendingan kalian jangan masuk. Oke. Oke Om. Gitu. Ya, kalau nggak lewat ya jangan masuk. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Nah, ini saya cuma sampai jam 8, sampai jam 9 lah. Saya pindah ya. WL dari saya. Ini masih tetap. Ya. Si Amar. Aduh, sebentar. Amar masih tetap. Terus kemarin siapa yang copetin MIDI? Ya. Ini Amar masih tetap ya jadi WL. 334 targetnya, belum nyampe sorry. MIDI kemarin siapa yang nyopetin? Saya udah bilang, pantau MIDI pagi-pagi. Sempat ke 490 dia. Enggak ya. 484 ya. Lumayan ya, dari bawah kemarin dari 426, 430, kan saya udah bilang pantau. Sampai 49, 480-an kan lumayan kan, hampir arah tuh. Ya. Ini nggak masuk WL ya, semedia jangan itu ya. Terus ada yang ini, kalian bisa pantau Elsa. Dia kemarin keluar candle hijau bagus. Dan dia sudah lewatin angka resistnya 334. Ya, Elsa tetap. Terus ini ya. Sorry, tadi Elsa itu kan habis hijau merah. Itu nggak jadi evening star ya Om ya? Kan enggak Om. Karena besoknya hijau ya. Kemarin hijau ya. Kalau semisal merah jadi evening star ya Om ya? Kalau dia merah jadi evening star. Oke. Berarti ini nggak jadi evening star ya kayak gini. Ini kalau ini dia keluarnya bullish harami Om. 2 candle terakhir ya? Iya, dia bullish harami. Bedanya bullish harami sama bullish engulfing cuman di sini aja. Kalian lihat, kalau bullish engulfing ini harami. Ya, merah hijau. Kalau bullish engulfing itu merahnya kecil, hijaunya yang gede. Jadi kayak di ada nggak di sini ya? Itu Om. Mana? Kanan. Nah itu. Ini namanya bukan ini Om. Kan ya. Kebalikannya pokoknya. Dia hijaunya yang gede ya. Hijaunya gede, merahnya yang kecil. Ya. Nah, ini kalau kayak gini nih, dia jadinya namanya bearish harami. Ini bearish harami, ini bullish ini bearish bullish harami, ini bearish. Makanya dia turun. Ya.
Ya Om, oke Om. Ini pola yang paling sering keluar, paling sering keluar itu yang begini-begini. Makanya kalian mesti ingat, ya. Mana ya Mbak, kalau bullish harami, bullish engulfing itu saya nggak ketemu sih. Nggak ada di sini sih. Ini. Ini namanya bearish engulfing. Nih, hijau merahnya gede. Ya, kebalikannya. Ya, kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan kecil ya di sini ya. Nah, bedanya harami sama engulfing cuma di belakangnya doang. Kalau engulfing belakangnya yang gede. Kalau harami belakangnya kecil. Ya, cuman itu aja sih bedanya. Merah hijaunya? Sama. Sama iya. Ya? Pokoknya kalau belakangnya merah berarti iya, bearish. Bearish. Kalau belakangnya hijau berarti bullish. Maksudnya namanya ya, engulfing sama iya. harami itu tadi. Cuma beda ininya aja di belakangnya aja. Yang kalau harami kecil, kalau yang engulfing gede. Oke Om, itu thank you. BSML kemarin siapa yang nyopet? Langsung naik naik kan? gitu Om. Langsung naik kan? Ke 350. Saya udah suruh pantau. Terus di ARB. Udah keluar kemarin? Udah. 2350. Lumayan Om. Iya. Tapi makanya saya bilang ini nggak bisa dipegang. Karena lagi downtrend. Ya. Apalagi tadi? Om. Yes. Halo Om. Om, coba NSIA Om bisa melanjutkan uptrendnya, apa bukan uptrend ya sih, kenaikannya nggak ini? Kalau lihat kemarin candlenya kan bagus juga. Iya, melewatin bagus. MA Siapa yang masuk NZTA? Nah, NSIA. Ada yang masuk? Ini saya info dari 212 NZTA iya. Ini. Nggak kemarin keluar, tapi hari ini kira-kira bisa melanjutkan nggak? Lihat powernya itu. Kalau lihat dari ini bisa, tapi dia ada resist on. Jangan lupa ini ada resist di 268. Hati-hati di sini. Kemungkinan dia lewat. Dia akan coba break di area ini ya. Si NZTA. NZTA itu kan dari 212 kemarin saya udah info tuh. Dia akan coba break area ini. Nih. Yang masih pegang bisa di TP hari ini. Nih dia akan coba retest di sini. Ya. Ini kalau teman-teman lihat di klub itu saya info dari 212. Mana NZTA? Saya cari ya. Nih. Saya share itu dari jam 13.42 waktu di sekolah. Saya nggak bisa itu soalnya. Nih. Ya. Termasuk PTIS. Tuh. Saya keluar dari 676 berapa nih? PTIS nih. Naik. Ya. Sama beef. Ini beefnya beef keluar. Beef, ini kalian bisa pantau. Ya. Oke Om, terima kasih. Ya. Tuh, kalian dapat WL tuh. Ya. NZTA kalau bisa hari ini keluar lah. Ya. NZTA hari ini keluar kalau bisa. Ya. WL dari saya itu terus apa lagi ya?
Film kemarin agak kenceng nih. Ini dari di bawah 800 ini. Ini bisalah kalau kalian mau masuk film dengan targetnya ke 900 ini. 850 900 ya. Si film ini. Bisa kalian pantau. Oke. Terus ini kalau dia bisa closing di atas 300, kalian bisa masuk. NICL ya. Kalau dia closing di atas 300, kalian bisa masuk. Untuk sementara kalian wait-and-see dulu. Ya, karena dekat angka psikologisnya di 300 nih. Di sini nih. Kemarin 298, dia udah berapa kali nggak bisa lewatin 300 soalnya. Nih. Ya, dia lewat 300, besoknya turun lagi. Hijau, merah, terus. Ya. Ini kalian pantau dulu. Si NICL. Terus apa lagi? Antam Om. Ah? Antam Om. Antam belum. Ini dia udah mau ke level reportnya nih. Om tadi BBCA gimana? Kenapa? BBCA bisa turun lagi ya? BBCA belum di itu kan? Belum. Ntar di sini ya BBCA. Aku Oh, di berapa? tinggi 8.800. BBCA kan? Iya. Oh. Sebentar. Antam jangan dulu. Ya, ini dia udah berubah arah jadi downtrend. Ya, ini ada dua area yang bisa dia tahan. Antara di 1900 angka psikologis. Ya, di sini. Nanti kalian bisa pantau nih. Dekat-dekat sini nih. Sekitar ini ya. Ini ya. Sekitar kotak ini. Kalian bisa pantau dekat-dekat sini nih. Ya. Pantauan kedua kalau dia jebol ini, kalau dia nggak mantul di sini, kalian bisa pantau di sini. Berapa tuh Om? Angkanya 1920, 18, 95. Ya, ini pantauan kedua di kalian kalau dia turun dari ya anggaplah turun dari 1900 lah ya. Anggap dari 1900 kalian bisa pantau di 17-an. Ya. Kalau kalian menunggu pantulan ya. Ini udah downtrend ya. Hati-hati. Sudah downtrend. Jangan terlalu berharap banyak sama Antam. Ya, nanti kalian tunggu lagi momentumnya. Kalau misalnya dia udah ada momentum, bisa lah masuk lagi. Ya. Oke, thank you. Terus pantauan ini BBCA ya? Iya. Nah, ini ada barangnya berapa, Tan? 8.800. 88. Iya. Ya, kenapa nggak di TP waktu itu? Udah sempat 89. Belum banyak ya? Tante masuknya di pucuk ini. Iya, ini masuk di pucuk. 88 itu masuk di pucuk. Ini rencana buat apa? Buat scalping apa buat invest? Invest bisa ya? Invest ya? Nggak bisa, ini dia mau turun ini. Turun lagi. Ya, ini dia mau turun loh, Tan. Ini dia ada di monthly-nya ada bearish divergence. Ya, turun di ini. berapa? Sampai berapa? Itu di monthly-nya. Turunnya sampai berapa? Dia akan coba retest di sini. 82. Karena dia kemarin sempat ke 81. Ya, ke 8.100-an. Terus mantul. Nih, dia akan coba retest di sini, Tan. Ya. Area ini yang akan dia retest.
Makanya hati-hati. Oke. Ya, Om. Dia akan retest itu. Kalau dia mantul lagi, berarti dia akan bikin pola gini. Berarti dia akan begini polanya. Ya. Halo Om. BCA. Ya. Hati-hati weekly-nya. Yes. Kalau mau tanya MPOW. Apa? MPOW. MPOW, kenapa minum? 72. Masih belum ya, Om? Masih Belum. Ini banyak yang nyangkut di atas ini. Kok bisa tahu? Ini Om. Ini mereka tuh ada lepas semua yang mereka ambil di sini tuh pada lepas di sini semua. Kenapa? Ini ada jarum. Kemarin jarum ya. Iya, jarum. Mereka jualan di situ. Jadi area waktu itu area yang mereka ambil itu di 80-an ya. 80 sampai 84. Kemarin itu sampai 86. Ini belum lah. Jangan dimasukin dulu lah ini. Ya kalau bisa cari yang lagi uptrend. Ya. Ya Om, oke. Ya. Sochi, ini sempat kemarin naik ya. Ini juga kalian bisa pantau, tapi dia selalu bikin jarum panjang nih. Ya, kalau itu coba antri aja sekitar di 180-an, 184 kurang lebih. Oke. Oh. Yes. Doit sama laju kok. Gimana? Doit 302, dia masih main di atas 300, tapi dia waduh, ini dia nggak bisa lewat supportnya, nggak bisa lewat resistnya tan si Doit ini. Iya, 14 ya, Kok. Iya, dia nggak bisa lewat ini. Ini yang mesti dilewatin nih 314. Kalau dia lewat bagus. Tapi ternyata gagal ya. Coba lihat, jebol 300 kalian keluar. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak lewat, nggak turun dari 300, kalian masih bisa pegang. Karena ini sebenarnya uptrend. Dia uptrend, cuman dia masih koreksi aja. Karena dia udah naik dari sini ya. Dari 280 ke, anggaplah ke 300, berapa nih ayatnya? Ke 310 ya. Udah naik 30 kan berarti sekitar 10%-an dia koreksi. Ya. Tunggulah ini. Coba kalian pantau dulu di 300. Ya. Ya. Laju, kemarin saya udah suruh masuk. Ingat nggak sesi 1? Ya. Dia bikin evening star di sini jadi, tapi di tanggal 6 dia keluar bikin pricing line. Ya. Nah, ini sebenarnya pricing line Om. Iya. Ini dia bisa bukan pricing line ini. Kalau pricing line yang 50% itu ya, yang 50% ya. Ini bukan pricing line ya. Ini ada satu pola strike apa gitu loh. Bukan pricing line ya, ini strike ini. Bullish strike. Beda lagi. Iya. Banyak istilahnya Om. Ya, ini bullish strike dia. Bullish strike itu ciri-cirinya dia ngelewatin candle sebelumnya. Begitu dia merah, dia lewatin 1, 2, 3 nih. 3 candle ini. Ini bullish strike namanya. Dia ngelewatin 3 candle itu. Evening star-nya patah ya Om ya? Patah. Evening star-nya udah cuman sekali doang dia turunnya nih di sini. Pas ARD.
Ini Udah di sini kejadian. jadi, iya di sini jadi, ternyata dia cuma sekali doang turunnya, ya. Terus besoknya dia, Oke. ya. Loh, kalau semisal ya Om, kita ada barang nih di bawah misalnya 200 nih, harga 200. Nah, Ya. ngeliat candle kayak gini, ada evening star gini, tahan dulu atau gimana Om? Maksudnya kan ini kan kita Lihat tahu nih. supportnya, Om. Oh, Lihat supportnya. Kalau dari sini kan supportnya di mana? Ayo, kalau dari sini supportnya di mana? Sini. 250. Iya 260. Di sini. Ya sekitar. Di sini. Di sekitar 260. Supportnya di situ. Kalau belum break 260 ya udah biarin aja ya. Iya, karena kan supportnya di situ. Kalau kalian tarik pivot juga sama. Tuh. 260 kan? Fibonya keluar. Kalau kemarin merah gitu udah keluar ya harusnya. Jebol. Kalau kemarin merah lagi jebol dia. Keluar udah ya. Keluar. Artinya kalian dapat 30%, kan lumayan. Ya. Ya, tapi sebenarnya kalian bisa mengantisipasi sih. Kalau kayak gitu, kalian udah tahu price action, kalian udah bisa baca candle, berarti kalian sudah bisa mengantisipasi sebenarnya. Ketika dia keluar Morningstar, keluar Evening Star di sini, ya kalian kan udah di warning. Gitu loh. Kalau mau aman ya buang dulu sebagian ya Om ya, sisain sedikit. Iya betul. Makanya yang penasaran kan saya sering bilang kan sisain aja berapa lot. Iya. Oke Om. Pokoknya dibawa turun ke harga bawah lagi tuh. Iya makanya sisain aja. Kalian TP itu sisain. Ya. Lagi? Masih bisa sekali lagi yang mau nanya silakan. Belum saya pilih. Ada. Hah? Pada sama apa tadi? Apa Tan? Dewi. Oh Dewi. Entah ya. Pada ini dia selama nggak turun dari 115 kalian bisa pegang. Ya. 115. Ini dia udah nutup gap yang di bawah sini nih. Ya. Ini kan ada fair value gap-nya ya. Nih, kalian kalau ini saya jadiin satu, ini nih begini dia. Nih, fair value gap-nya. Ya, ini saya anggap ini kan lompat nih. Ini value gap-nya. Dia udah nutup. Ya, ini bisa pantau. Ada, selama nggak turun dari 115, stop loss kalian di situ. Ya. Dewi. Bisa ke 206 ya Om ya? Berapa? Tadi bisa ke 206 ya Om, kalau gapnya ditutupin ke atas ya? Kalau gapnya di 106. Makanya stop loss kalian itu di 15. TP ke berapa sih Om nih? Apanya? Bisa targetnya ke berapa kalau naik? Targetnya nggak tahu Om. Ini belum ada momentumnya, dia masih downtrend. Balik ke kotak itu lagi ya, kira-kira ya? Nggak tahu juga. Tapi ini dia mesti lewatin yang ini dulu sebenarnya. Ini dia mesti lewatin. Ini dia mesti lewatin di sini. Jangan berharap ke 200 dulu lah. Target yang realistisnya dulu lah. Oh ya. Thank you Om. Ditarik Fibo juga sama ya Om ya? Hah? Ditarik Fibo juga sama ya? Itu tadi sama. target. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh Om. Ini Dewi sebenarnya dia tinggal nunggu lewatin 272 Tan. Saya juga kemarin masuk ini Dewi 270. Ya. Ini dia ada resist kalau kalian lihat.
Tuh. 272. Ini dia tinggal lewatin 272 aja. Jadi ini. Ya, kok. Tunggu aja, sabarin aja. Tinggal siapin stop loss 260 kok. Kalau dia jebol 260 keluar. Karena saya mainnya begitu ya. Kalau jebol 260-nya keluar. Udah, gitu aja. Oke. 859. Thank you teman-teman yang udah join. Thank you, kok. Ya, dapat beberapa WL, silakan dianalisa ulang. Ya, happy cuan, selamat trading. Ya, kok.